mencoba dan kemudian gagal itu kita belum kalah gitu. Dari semua proses-proses yang dialamin gitu ya, semua hal yang udah Muklis lakukan, Muklis pernah ngalamin FOMO juga gak sih? Fear of missing out gitu. Dulu pernah kayak Kak. gitu? Dulu pernah Kak. Tapi Waktu muda. Aku belum terlalu tua Iya, Kakak. mohon maaf kirain kita sama. Jadi dulu waktu aku masih pakai sosmed, ternyata sosmed itu ngasih pressure. Dulu aku udah mulai main Instagram. Waktu masih pakai sosmed. Sekarang nggak pakai sosmed lagi. Pake. Seriously? Serius. Oke. Jadi keren tuh. dulu aku pakai Instagram udah dari tahun 2013. Oke. Jadi udah cukup lama dari zaman kapan ya itu ya? Kayak logonya masih lama lah Kak. Jadul lah, foto doang gitu. Okay. Dan kemudian aku sering upload konten gitu kan Kak. Fotografi aku dulu suka. Aku masukin konten fotografi, gambar dan lain-lain. Itu like-nya bisa sampai 100. Itu kayak wah dulu itu. Iya kan. Enggak ribuan, enggak 100 aja tuh udah bangga banget gitu. Ya. Terus pas udah di 2000 masuk ke 2000 berapa belas gitu. Oke, 2017-18 itu konten creator udah jago-jago gitu Kak. Sedangkan aku belum sepro itu gitu. Ini orang gimana sih cara bikinnya gitu. Terus ada konten-konten baru. Apalagi itu ketika usernya makin banyak, kita tuh kayak ketinggalan ini ya kayak fashion mungkin atau misalnya informasi-informasi ya gosip lah simpelnya kayak gitu. Perubahannya begitu cepat gitu ya. Iya, cepat banget karena informasi itu dulu ngelemparnya cuman kayak bola aja satu, kita tangkap bola satu, lempar, kita tangkap. Masih bisa kita pikirin, kita kunyah-kunyah dulu. Kalau sekarang kayak udah nggak sempet lagi ya. Iya, aku pernah. Jadi aku delete sosmed di tahun 2020. Kayak bener-bener delete. Aku delete akun. Iya, delete akun. Oke. Terus baru mulai kepikiran lagi sekarang untuk rebranding, bikin baru. Tapi di situ nggak ada teman. Nggak ada teman aku sama sekali. Jadi aku cuman follow apa yang aku minat gitu. Jadi aku punya akun yang spesial itu buat gambar aja gitu Kak. Jadi kalau kita ikutin semua kayaknya buat nelennya itu susah ya Kak. Iya, tapi pernah dong di masa itu yang pernah juga kayak orang kayak, gitu ya. Apalagi soal fashion. Dulu aku senang banget soal fashion ya kayak. Terus ngelihat tren aku juga pengen. Terus dulu ada uang lah ya Kak ya. Sebelum beragam hal ini mendera ya kayak. Sebelum negara api menyerang ya. Jadi tiap ke mall itu ngelihat brand, wah keren nih. Kayak baru beli, nih wah gitu. Ini keren. Dan aku nggak mikirin soal duit Kak. Aku cuman pengen tampil tetap on point gitu Kak. Jadi ke kampus tetap keren gitu. Atau jalan bareng sama teman juga tetap keren gitu. Meskipun sebenarnya itu nggak diajarin keluarga aku justru ya udah, kalau kita punya selagi itu masih bagus layak pakai ya udah pakai aja, nggak perlu tampil yang wah banget gitu. Apa sih yang mau diperlihatkan ke orang lain sebenarnya dari baju yang kita pakai gitu. Kalau misalnya apa yang di kepala kita, apa yang kita lakukan itu nggak sebagus yang kita pakai gitu. Iya betul. Terus kenapa bisa jadi kayak gitu? Kayak makanya Kak, itu kayak pas aku pulang ini kontemplasi semuanya Kak. Jadi aku mulai sortir barang-barang gitu, apa yang masih bagus aku simpan, terus aku mengurangi konsumsi beli pakaian gitu. Belinya ya based on kepentingan. Kebutuhan kalau memang butuh ya. Penting butuh beli. Kalau masih belum ya kenapa harus gitu. Iya benar. Bahkan mungkin lebaran nggak beli baju mungkin. Aku udah berapa tahun nggak beli. Pernah nggak sih kayak gitu? Kayak aku udah 3 tahun gak beli baju lebaran Kak. Karena lebaran kan cuma sampai habis sholat id ya, sampai jam 12 siang doang kan. Lebaran tuh kuncinya di hati yang baru kan Kak. Itu dia sih, benar-benar. Kita udah benar-benar berubah atau belum gitu ya kan. Iya sih benar-benar. Tapi yang namanya FOMO ini kan bisa jadi satu tren yang kalau buat anak muda tuh sepanjang masa gitu kayaknya. Apalagi anak-anak muda yang butuh pengakuan kan. Kan orang jadi FOMO karena mereka butuh pengakuan, butuh validasi gitu dari publik gitu. Tapi cukup gak sih menurut kamu ngikutin tren itu akan ngedapetin validasi untuk kita? Sebenarnya mengikuti tren ketika kita adalah produsen itu bagus ya Kak. Oke, betul.
Tapi ketika kita ketakutan karena kita nggak berada di dalam tren, itu menjadi racun untuk kita. Jadi kita harus bedakan dua hal di sini gitu. Kalau misalnya kita ngelihat tren itu sebagai sesuatu yang membuat kita punya USP, istilahnya unique selling point. Wah, kita dengan tampilan, mungkin ada beberapa orang yang diberkahi dengan wajah rupawan, fisik yang bagus gitu, makasih Kak. Loh, makasih. Sama-sama loh, Kak. Nah, iya. dari situ dia bisa ngelihat peluang. Betul. Itu bagus, Kak. Jadi dia nggak agak menggeser FOMO-nya tadi itu dengan rasa ingin tahu, curiosity gitu. Oke. Jadi kalau dia FOMO karena dia cuman pengen masuk ke dalam suatu komunitas atau suatu pergaulan, itu akan menciderai dirinya suatu saat nanti. Ada yang jokes waktu itu kayak gini, Kak. Bajunya branded tapi makannya pakai mangkok ayam. Iya. Maksudnya bener. dia berusaha untuk nahan perut. Iya, itu artinya ya. Pakaian untuk gitu, demi Kak. dia bisa ngikutin tren pakaian terbaru gitu ya. Tapi ada juga jokes waktu itu YouTube yang di ini, Kak, yang konten review mainan, dia bilang kayak gini, untuk beli mainan yang berjuta-juta, dia rela makan nasi kerupuk kecap gitu. Ya ampun. Menurut aku kalimat itu nggak proper aja gitu. Iya. Baiknya kan kita kalau memang perut, jangan kita ngurangin kebutuhan. Iya, karena itu kebutuhan ya. Jadi makanya dari konsep FOMO tadi itu kita harus geser cara ngelihatnya gitu sih, Kak. Bener-bener. Tapi gimana tuh caranya imbanginnya tuh antara kita pengen nih untuk tetap berada di circle orang-orang yang gaul, terkenal gitu misalnya. Tapi kita juga nggak mau kehilangan jati diri kita gitu loh. Sebenarnya ada orang-orang yang berpikir kreatif aja gitu, Kak. Nggak selalu gini. Orang nggak ngelihat yang brand itu tuh yang di balik leher kita gitu, Kak. Iya, tag-nya gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya kita dalam kondisi yang FOMO, kita coba geser perspektif dulu gitu. Kita lebih kepada kepo aja gitu. Iya. Ini apa sih yang terjadi gitu. Nah, dari situ kita coba berpikir kreatif. Oh, jangan-jangan ada pakaian-pakaian kita yang bisa kita modif ya. Kita tetap bisa on point, tapi kita nggak harus mengorbankan cash kita kalau misalnya kita memang nggak mampu gitu. Benar. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita cukup tahu gitu ya, supaya tahu. Kita nggak terlalu missing out banget gitu kan. Jadi kalau ketika kita lagi ngobrol pun kita masih bisa relate sama orang lain gitu. Nggak harus kayaknya semua tren itu kita ikuti secara total kan ya. Iya. Kan di FOMO itu ada fear sama missing out-nya kan, Kak, yang bertemu gitu. Fear-nya kita coba ilangin dulu. Betul, kita lihat ada missing out. Oh, berarti kita ada yang belum tahu nih. Jadi ya lebih baik kita mencari tahu aja daripada kita takut. Betul. Benar. Jadi kalau orang nanti pun kita ngobrol sama orang, kita nggak perlu takut ketinggalan gitu sih sebenarnya ya. Nggak harus yang jor-joran untuk ikut sama tren yang terbaru juga, karena tren kayak tiap hari nggak sih bertukar gitu. Tiap minggu akan ada yang baru lagi gitu ya. Tren itu akan selalu baru ketika manusia masih mau berpikir gitu. Iya benar, masih banyak orang-orang kreatif. Akan ada tren-tren baru terus pastinya kan. Nah tapi kalau untuk ini ya kayak kita ingin memulai sesuatu nih, kan kita goalsnya sekarang tuh pengen menginspirasi besi-besi kita di luar sana untuk berani memulai sesuatu gitu loh. Bahkan hal-hal mungkin yang tidak terlalu populer yang dilakukan anak muda, tapi kita berani ngelakuin itu. Nah langkah awal apa dulu nih yang harus kita lakuin gitu? Apa yang paling penting banget untuk kita mulai tuh? Untuk memulai hal yang baru, kita harus berani dulu sih, Kak. Berani itu bukan berarti kita main gas-gas pol aja ya, Kak. Kita tahu bahwa setiap keputusan itu punya konsekuensi. Jadi ketika kita berani, itu berani udah terukur gitu, Kak. Kenapa kita berani meskipun risiko yang kita akan hadapi itu besar, tapi ketika kita mampu gitu, Kak, melewatinya meskipun agak tertatih, ya disitulah kita harus mengambilnya. Karena kalau misalnya kita cuman berani tapi ambil main resiko bawah, ya itu nggak akan membuat kita progres lebih jauh gitu, Kak. Tapi step awal itu harus
menjadi step yang berat dengan kapasitas kita gitu kan. Itu berat tapi kita mampu. Iya betul. Tapi bukan berarti kita mampu dan itu ringan. Oh ya udah ya, kita semua orang juga progresnya mampu pasti ya kan. Oke. Jadi kita tahu dulu ya apa yang kita mau itu ya. Jadi bukan nggak istilahnya kalau anak zaman sekarang nggak gas aja gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang kita mau, dan kalau rasanya kita nggak mampu gimana tuh Muklis? Kayaknya aduh ini kayak terlalu tinggi deh gitu. Gimana tuh? Tapi kita pengen gitu. Ketidakmampuan itu bisa kita terima dengan lapang hati ketika kita udah jalanin dulu Kak. Kalau memang pengen mencoba, silahkan coba dulu. Karena mencoba dan kemudian gagal itu kita belum kalah gitu. Kalah itu ketika kita nggak mau lagi mencoba. Dan ketika kita itu udah nggak punya kesempatan, artinya ya udah kita sebelum ajal menjemput gitu kan. Jadi harus mencoba terus gitu ya. Tapi kan kita juga harus tahu you have to know when you have to stop gitu. Ya kan? Nah itu kapan? Kamu pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Maksudnya kayaknya nih aku emang udah disuruh stop nih gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Poinnya ini lebih ke ini Kak, egoisme diri Kak. Berhenti itu nggak akan mungkin terwujud ketika kita masih egois gitu Kak. Oh gitu. Jadi aku juga cukup egois anaknya sebenarnya. Jadi sering berhenti dong. Enggak, sering bebal Kak. Jadi aku mau gas terus gitu. Oh gitu. Sampai the reality struck you. Right in front of you. Your face gitu ya. Ditampar dulu gitu kan. Iya. Jadi realitas itu yang akan benar-benar membuat kita dealing. Dealing itu antara reality sama si ego tadi. Nah, ketika reality itu kita sadar bahwa sebenarnya kita nggak mampu tapi kita masih mau coba. Di situ sebenarnya kita perlu mempertimbangkan. Cuman kalau aku mungkin agak teknis ya kayak agak ribet gini Kak. Aku coba nulis karena nulis itu underrated sekarang ya Kak ya. Orang semua typing. Iya, semuanya typing bener. Jadi aku nulis. Aku pikir nulisnya juga typing nggak ya? Nggak, ini nulis literally tangan. Nulis. Iya, nulis tangan. Jadi aku jotted istilahnya ya Kak. Aku tulis pendek-pendek. Aku bikin kurva gitu kayak tambah gitu di dalam satu buah kertas. Aku bikin di situ pertama opportunity-nya dulu. Apa-apa yang bagus dari hal yang pengen aku perjuangkan, apa yang jelek dari apa yang aku perjuangkan, apa konsekuensi dari perjuangan tersebut, dan apa reward yang aku dapatkan ketika itu berhasil. Jadi aku tulis satu persatu. Terus ketika hal yang buruknya lebih banyak, terus kita coba refleksi dengan konsekuensi. Kan udah banyak nih hal buruk. Lihat konsekuensi, oh ternyata banyak ya. Iya. Berat apakah setimpal dengan reward yang kita dapatkan? Jadi memang ini agak teknis, cuman menurut aku hal-hal teknis kayak gini itu juga ngasih manfaat gitu Kak. Buat lebih berhati-hati aja gitu. Iya, karena biasanya kita emang harus realistis ya. Kan kayak gitu tuh kita being realistis kan. Memang di breakdown satu-satu gitu ya. Jadi kita kayak nggak punya hutang sama perasaan sendiri gitu loh. Karena kita ngerasa kalau udah diperjuangkan kok, tapi ternyata memang mungkin nggak itu jalannya. Jadi ya udah gitu. Tapi kita nggak ngerasa kalau seandainya waktu itu kita lebih semangat lagi, atau seandainya waktu itu kita pilih langkah lain. Nah udah nggak ada seandainya lagi gitu. At least you try ya kayak. Ya, at least you try gitu. Berarti habis pernah juga ngalamin yang itu? Sering. Maksudnya stop dulu nih. Hal apa tuh kalau boleh tahu? Khususnya di penelitian ya Kak ya. Nah itu aku sebenarnya mau masuk ke situ, tapi boleh dijawab dulu deh. Jadi penelitian itu ternyata menguras mental energi aku ya Kak. Energi mentalnya itu benar-benar terkuras karena aku bisa tampil di depan orang yang aku ingin wawancarai dengan bentuk yang bukan aku. Jadi aku berperan sebagai orang yang nggak tahu apa-apa. Iya, acting dulu ya. Oh gitu ya Pak. Kok bisa kayak gitu Pak? Gitu. Padahal tuh sebenarnya udah tahu gitu. Padahal aku udah baca beberapa referensi. Kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Iya. Dan perbedaannya penelitian di antropologi itu kita lebih act natural gitu Kak. Kita nggak bertanya, jadi menurut Bapak gimana Pak tentang penanganan permasalahan lingkungan ini? Enggak kayak gitu Kak. Enggak ada daftar pertanyaannya gitu ya. Kita punya keyword yang harus kita cari tahu, tapi kita nggak pakai pertanyaan bentuk formal yang bagaimana, kenapa, mengapa, 5W1 hanya gitu kita bentuk menjadi kita lagi ngobrol. Jadi, kayak gini lah berarti ya. Iya. Tapi
bener-bener dibuat sesmooth itu, Kak. Iya. Jadi di antara pertanyaan malah ngobrolin hal yang lain. Oh gitu. Jadi wawancara pertama adalah tujuannya mengenal si orang yang ingin diwawancarai. Kenal dulu. Terus datang kedua, baru kasih prolog dikit. Datang ketiga, keempat. Jadi satu orang yang sama bisa didatangi itu 8 kali, 10 kali. Dan untuk melakukan hal itu kamu harus jadi orang lain dulu gitu? Aku harus membuat karakter baru. Oke. Jadi kita ketika turun ke lapangan itu kan perlu menguji, Kak, apakah jawaban itu konsisten. Oh iya. Jangan-jangan setelah kita dekat, jawabannya beda. Ternyata dia yang pertama tuh pengen mengikuti apa yang terbaik aja sebenarnya gitu ya. Bisa jadi. Atau misalnya di awal-awal dia takut kalau ngomongin kayak gitu ke kita, jangan-jangan malah kita mata-mata nih. Benar juga. Jadi wah itu tuh menguras energi ketika udah nyampe di tempat menginap tuh udah. Kayak mau mendaki gunung lewati lembah ya. Betul. Jadi emang energi udah terkuras, terus belum lagi dengan permasalahan-permasalahan pribadi gitu, Kak. Wah, kayaknya break dulu deh gitu, Kak. Oke. Oh, sempet kayak gitu ya. Oke, nah tentang penelitian tuh. Kok bisa sih akhirnya jadi peneliti, Muklis tuh? Karena gini, Kak, sebenarnya aku tuh kan senang dengan hal-hal yang berbau budaya gitu, Kak. Khususnya budaya Jepang. Dulu dikatain sama teman-teman wibu gitu, gitu. Meskipun aku nggak lari dengan tangan ke belakang ya, Kak. Atau punya koleksi-koleksi yang kayak gitu. Cuman aku senang dengan bentuk apresiasi karya lah gitu ya, Kak ya. Aku senang dengan karya-karya khusus Jepang gitu kan, Kak. Terus ada jurusan antropologi. Kebetulan waktu itu ada senior yang juga dari UI sosialisasi, terus cerita soal antropologi. Oh, menarik nih gitu. Iya. Dan ternyata memang wajib meneliti, Kak. Wajib untuk kita turun ke lapangan, wajib untuk mengenal budaya di tempat kita meneliti. Iya. Jadi ya mau nggak mau harus meneliti turun dengan lapangan ya. Dan di lapangan itu bisa berbulan gitu, Kak. Oh, untuk satu penelitian. Oke. Itu pakai tim kan ya? Berapa tim? Kalau skripsi ya sendiri, Kak. Atau ada sendiri. Di konteks tertentu ya bisa sendirian aja, Kak. Oke. Jadi kita bisa frame-nya kayak seorang wisatawan, kita bisa menjadi anak ya mahasiswa, kita bisa menjadi tergantung kita menempatkan karakter kita seperti apa gitu, Kak. Oke. Dan setelah lulus beneran jadi peneliti akhirnya? Sempat Kak. Cuman sekarang kan karena lagi berusaha dan berjuang bersama teman-teman juga bikin lembaga riset ya, baliknya akan meneliti tetap, Kak. Oke. Tapi frame-nya, maksudnya keluarnya nanti produknya itu yang berbeda mungkin dari yang kemarin gitu ya. Jadi tuh PT-nya PT Jagadita ya. Dan itu bergeraknya memang hanya penelitian atau apa lagi tuh? Sebenarnya selain penelitian juga bentuk kreatif ya, Kak. Jadi kayak creative corporation yang belajar bikin film juga gitu, yang harapannya suatu hari nanti punya film-film independen atau mungkin komersil yang bisa punya value di dalamnya. Oke. Tapi tetap latar belakangnya tuh adalah budaya. Core-nya ya. Core-nya tetap budaya. Ya. Oke. Karena budaya kan luas banget ya. Bisa, bahkan populer juga budaya kan. Betul, kayak pop culture sekarang juga budaya, termasuk budaya, bisa jadi ke situ juga mungkin nanti gitu. Dan sekarang udah apa aja yang dikerjain tuh bareng teman-teman Jagadita? Satu buku penelitian itu, tapi masih butuh penyempurnaan sih, Kak. Terus ada kurang lebih 6 apa 7 film independen, film pendek gitu, Kak. Bentuknya dokumenter, ada juga yang film narasi gitu. Cuman ini masih proses belajar ya, Kak, karena ini lagi-lagi hal baru. Kayak aku juga komik itu ada satu yang pending dulu. Jadi karena ceritanya agak berat, itu sci-fi tapi konteksnya itu time traveling gitu. Jadi agak berat, dipending dulu. Jadi dibikin satu lagi komik dulu yang fokusnya ke anak-anak. Gitu. Komik berwarna. Oke. Nah, dari sekian banyak hal yang kamu lakuin ini, udah nemuin belum sih kalau kayaknya ini deh yang bakal aku lakuin for the rest of my life gitu? Udah ketemu belum? Atau masih pengen nyari yang lain lagi? Enggak. Ini udah kayaknya ini udah bakalan jadi hal yang aku seriusin. Tapi mungkin step berikutnya pengennya dosen juga sih, Kak. Oh, pengen jadi dosen juga? Tetap, iya sih, tetap. Benar. Karena aku seneng ngajar sebenarnya, Kak.
Aku seneng banget bisa sharing gitu Kak. Introvert tapi suka ngajar gitu ya? Karena karena beda mungkin ya. Beda bentuk interaksi ya Kak. Iya benar. Karena yang diobrolin bukan pribadi. Betul, karena sesuatu yang ya kita tahu gitu ya. Betul. Tapi ketika orang mau kenal aku tuh sebenarnya aku agak menutup gitu Kak. Oh gitu. Yang the real me is covered gitu Kak. Okay. Yang diri aku sebenarnya itu aku takut untuk ngeluarin gitu. Pernah ikut tes MBTI itu nggak sih? MBTI. Iya. Kamu tipenya yang apa? INFJ Aku apa ENFJ gitu? tapi ENFJ. Itu cuman 51% E-nya. Oke. Jadi I-nya juga cukup besar gitu. Juga besar. Oke. Tapi kamu percaya nggak hal itu bisa mempengaruhi kita? Kayak misalnya nih kita ngerasanya introvert, terus kita nyari hal-hal yang nyaman aja buat kita gitu. Sebenarnya aku nggak bisa menyederhanakan konsep MBTI itu sebagai real bentuk kepribadian ya Kak. Sama aja kayak kita ngelihat karakter orang dari golongan darah misalnya. Iya benar. Nggak secepat itu kita mengambil kesimpulan gitu. Nggak sesimpel itu ya. Tapi frameworknya mungkin ada tendensi orang ini lebih kepada karakter yang dibangun di dalam MBTI tadi. Cuman realnya orang itu kita akan kenal ketika kita mengenalnya gitu. Iya benar, karena manusia tuh ini banget kan, rumit gitu ya. Rumit banget. Kayak misalnya love language deh. Kamu love language-nya apa? Ngomong-ngomong. Waduh. Kenapa jadi love language? Aku physical attack Kak. Waduh. Okay. Aku siap. Nah itu juga kan kayaknya nggak ada orang yang kayak murni physical touch aja atau murni words of affirmation aja gitu ya. Pasti semua orang punya walaupun dikit-dikit mungkin, tapi pasti ada kan untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Iya kan kayak jadi, gitu. Aku minjem lagi deh kata-kata dosen aku. Kalau melihat manusia itu kita jangan sampai membuat kesimpulan yang prematur gitu. Oke. Kesimpulan yang terlalu terburu-buru gitu. Karena aku yang hari ini itu bukan aku yang kemarin. Iya benar-benar. Kalau aku mau berubah, ya masa lalu aku akan tetap di sana. Tapi aku yang hidup di hari ini tuh udah berbeda orangnya. Udah beda lagi ya. Jadi ketika kita ingat bahwa ada satu orang tertentu yang mungkin kita sebel sama. Aku tarik balik ke belakang di awal kita ngobrol ya Kak. Aku pernah dibully. Dibully itu ya. Aku nggak melihat dia itu seperti dia yang dulu. Perilaku dia yang dulu bukan mencerminkan dia yang sekarang. Okay. Tapi ketika dia berbuat dahulu itu berbekas di aku. Tapi aku nggak melihat dia dengan kacamata yang sama di hari ini karena dia berubah. Mereka berubah. Ada yang udah di Amerika sekarang, ada orang dia berubah jadi jauh lebih baik, ada yang malah jadi teman aku sekarang gitu Kak. Jadi kita nggak bisa terlalu buru-buru mengambil kesimpulan orang itu. Tapi ketika ada hal yang tidak baik dari sisi orang itu, karena nggak ada manusia yang baik semuanya perfect ya Kak ya. Ya kita coba mengingatkan kalau misalnya kita mampu, kalau kita nggak mampu ya aspek itu nggak usah kita tiru aja. Oh iya, kayak gitu ya. Itu juga mungkin yang bisa jadi satu landasan nggak sih kalau kita pengen memulai sesuatu gitu ya. Nggak ada hal yang mungkin dalam pikiran kita tuh putih, itu akan putih aja terus gitu, nggak mungkin kan. Kayak kita ingin memulai bisnis misalnya, terlihatnya mungkin kita menguasai satu bisnis kayak kuliner lah misalnya. Kayaknya bisa masak-masak, jualan aja gitu. Tapi kan nggak selalu seperti itu. Pasarnya berubah, kemudian juga mungkin trennya di masyarakat berubah gitu kan. Itu bisa jadi pertimbangan kita untuk terus upgrade diri kita juga kan? Iya. Karena pada dasarnya saat seseorang itu berhenti belajar, dia nggak akan bisa menerima hal baru lagi Kak. Iya. Ketika dia stop untuk belajar, ketika dunia berubah, dia akan marah sama dunia. Ya kok gitu sih gitu ya. Tapi ketika dia mau belajar dan memahami, meskipun itu hal yang berseberangan dengan prinsip dia paham. Tapi dia nggak akan buru-buru menghakimi gitu Kak. Jadi dia bisa melihat sesuatu lebih bijak aja gitu. Iya benar-benar. Nah apa sih perbedaan Muklis dulu dan sekarang? Mungkin yang paling terasa gitu. Mungkin lebih di egonya ya Kak ya. Jadi kalau dulu masih ego banget gitu. Iya, banyak saran ibu aku yang sebenarnya baik, tapi aku deny. Sekarang aku bisa lebih komunikatif sama ibu dan pun ada perdebatan kita bisa agree to disagree gitu Kak. Aku nggak sepakat di part ini Bu, soalnya kayak gini. Dan ibu aku juga bisa menerima itu sekarang. Jadi growth yang aku benar-benar lihat adalah dari penerimaan aku terhadap apa yang terjadi di kondisi saat ini dan apa possibility yang mungkin terjadi di masa depan. Ya udah, aku belajar untuk lebih
mempersiapkan diri aja gitu Kak. Oke, jadi hal apa dulu yang pernah Muklis lakukan yang sekarang nggak akan dilakuin lagi dengan Muklis yang baru ini? Mungkin aku akan berusaha lebih mengendalikan kalimat yang akan aku keluarin kepada orang Kak. Oh gitu, kenapa Gimana? sih? Emang dulu tuh apa yang difikirkan itu yang dikatakan gitu? Aduh gimana ya ngomongnya? Pikiran aku tuh kadang-kadang agak cepet gitu Kak. Iya. Jadi mulut aku harus ngimbangin gitu. Itu kayak orang pinter gak sih? Orang pinter gitu kan. Kira-kira tuh cepet banget gitu. Jadi abis itu tadi mau ngomong apa ya? Atau kalau dikeluarin semuanya jadi salah ngomong gitu misalnya kan. Jadi aku belajar untuk bikin pikiran aku lebih tenang. Prosesnya itu diulang-ulang berkali-kali. Terus diukur apakah kalimat yang akan keluar ini tuh bakalan nyakitin orang. Karena aku juga masih ingat kalimat-kalimat aku. Aduh, ini menyebalkannya adalah aku gampang bisa mengingat kejadian tertentu. Kayak rekaman video gitu Kak. Aku bisa ngulang kalimat yang keluar, orang itu pakai pakaian apa. Jadi kamu punya photographic memory gitu ya? Ya kurang lebih gitu Kak. Jadi agak menyebalkan ketika itu muncul lagi nge-flashback gitu. Dan itu sangat clear. Kenapa ya ngomong kayak gitu? Jadi aku nggak mau ngambil itu tuh jadi bahan yang depresif gitu. Tapi aku lebih oke, kedepannya aku akan berusaha untuk jauh lebih baik lagi gitu. Oke. Jadi pikiran sendiri bahkan kadang-kadang bisa jadi musuh kita ya. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Iya, benar banget sih kalau itu. Kayak aku nih, anaknya mageran kan. Untuk melawan mager itu aja aku mager. Gitu. Jadi ya udah. Iya, kontradiksi. Sangat gitu ya Kak. Gitu. Ya udah. Tapi kalau buat anak-anak muda yang lagi dengerin kita sekarang nih, Muklis, punya apa ya? Pesan-pesan nggak sih buat mereka untuk berani menghadapi sesuatu yang baru dalam hidup mereka? Hal baru itu akan memberi kita peluang untuk melihat sisi lain dari diri kita sendiri. Karena ketika kita terbiasa dengan hal yang itu aja, ya udah kita akan membentuk blok-blok yang akan menutup orang lain untuk datang, menutup hal-hal yang sebenarnya mungkin menarik kita bisa explore, tapi kita menutup kemungkinan itu gitu. Kesempatan-kesempatan baru gitu ya. Jadi membuka diri terhadap hal yang baru bukan berarti kita menerimanya mentah-mentah. Ketika ada hal baru datang kita bisa proses dulu. Jadi untuk memulai hal yang baru kita bisa pelajari dulu hal yang baru sebelum mencobanya juga. Iya, benar-benar. Tapi kamu setuju nggak sama pernyataan kalau mumpung masih muda, cobain aja dulu. Ini adalah saat-saatnya kamu menghabiskan jatah kegagalan dalam hidup. Kalau jatah kegagalannya aku bisa sepakat Kak. Tapi mumpung masih muda ini perlu kita agak hati-hati sedikit gitu. Karena basically life is short. Ya, betul. Ketika muda lebih baik kita belajar bijak lebih awal daripada kita belajar bijaknya ke belakang. Jadi mendingan belajar bijak dari apa yang sudah dialami orang lain daripada apa yang kita alami sendiri nggak? Maksudnya kita belajar itu jangan cuma ngelihat ke orang yang sepantaran atau yang lebih tua aja. Jangan-jangan ada anak kecil yang bijak juga loh kayak gitu. Maksudnya belajarlah dari siapapun dimanapun. Ketika kita bisa memetik pelajaran, refleksi ke diri kita nggak perlu mengulangi kesalahan orang lain. Makanya membaca buku, membaca kisah-kisah orang terdahulu itu nggak selalu buruk gitu. Betul. Banyak ya pengalaman hidup orang lain yang bisa kita jadiin pelajaran buat kita. Jadi kita jangan sampai kayak gitu juga, baru kita dapat pelajarannya gitu ya kan. Kamu punya tokoh favorit nggak sih? Wah, banyak. Mungkin yang top of mind-nya 5 aja. Wah, banyak itu 5. Coba berapa? Siapa aja tuh? Yang pasti ini mungkin klise ya kayak Nabi Muhammad. Benar. Tapi aku belajar. Harus itu bukan klise, itu kayak harus deh kita ya kan. Tapi kan kalau untuk sahabat yang beda kepercayaan dengan aku nggak masalah juga. Tapi aku belajar kisahnya gitu kan. Betul. Terus yang kedua Buya Hamka. Karena beliau sastrawan, tapi juga agamis gitu ya kayak. Iya benar. Terus Bung Hatta, dia masih idealis dan tetap mempertahankan idealismenya. Terus Tan Malaka meskipun orang ngejudge dia, tapi kontroversial gitu ya. Tapi dia sangat cerdas Kak. Iya benar. Ahli strategi. Sama yang terakhir itu papa aku sendiri Kak. Kenapa nih? Karena kayaknya papa tuh means a lot gitu buat kamu. Kenapa?
Karena entah kenapa aku belajar banyak kebijaksanaan dari beliau. Beliau tuh dapat gelar datua dari usia SMP. Oh iya. Wow. Jadi banyak hal yang dia pelopori meskipun itu levelnya masih di desa gitu Kak. Betul. Dia peloporin madrasah, dia peloporin pembangunan masjid yang lebih maju, dia mempeloporin bagaimana jemaah masjid itu lebih nyaman gitu. Jadi urusan kampung adat tetap dia urus di Sabtu Minggu, terus dia mencari tambahan, ada sampingan-sampingan, dia juga ngurusin beragam hal, organisasi dan lain-lain. Aku ngelihat dia tetap tenang di rumah gitu. Tapi diem aja, itu aja sih Kak. Susah buat diajak komunikasi dulu. Mungkin karena beliau tipe yang pemikir kali. Iya, kan? dia lead by example aja gitu Kak. Nah, benar. Itu justru lebih ngena enggak sih yang kayak gitu. Jadi kita ngelihat sekali-sekalinya ngomong tapi kan langsung gitu ya, terenyuh kita jadinya ya. Oke, mudah-mudahan Papa lagi bahagia gitu ya sekarang ya. Amin. Oke deh. Jadi kayaknya udah 1 jam ya. Aduh, tadi janjinya 30 menit nggak sih kita? Ya kan? Ya udah, nggak apa-apa deh. Next time mungkin 2 jam ya kan? Waduh. Karena ini tuh baru beberapa topik yang kita bicarain dari kita off air tadi. Ya kan? Betul, masih banyak yang lainnya. Nanti kita sambung kapan-kapan kayaknya ya Besti ya. Jadi dari obrolan kita tadi kita tahu tuh sebenarnya semua yang kita rasain, kayak misalnya ketakutan untuk memulai itu ada rasa ketidakamanan kita yang bikin kita jadi mundur dan takut untuk melangkah lebih jauh lagi. Tapi kita lupa nih bahwa orang terhebat hari ini dulunya tuh juga memulai sesuatu tuh dari awal gitu loh. Dia juga menghadapi banyak insecurities mungkin dalam hidupnya, tantangan dan juga ketakutan ketika dia harus keluar dari zona nyamannya, ketika dia harus melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Dan tentunya ini juga bisa berlaku buat kamu, buat aku, buat semua orang. Bahkan Muklis juga ngerasain hal yang sama gitu kan. Dan sekarang episode kita yang seru ini bakal aku tutup sama satu quotes nih dari Lao Tzu. Jadi katanya gini nih, a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Oke, jadi perjalanan panjang yang beribu-ribu mil itu nggak akan terjadi kalau nggak dimulai dari 1 langkah kecil. Jadi jangan ragu untuk melangkah ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di episode Besti selanjutnya. Mudah-mudahan seminggunya sekali lah ya minimal ya. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya untuk subscribe, terus juga like, terus share juga nih YouTube RRI Bukit Tinggi untuk konten-konten lainnya. Dah, makasih Muklis. Sama-sama Kak.